Indonesia hampir saja menyelesaikan kesepakatan Su-35 dengan Rusia. Kesepakatan Su-35 Indonesia dan Rusia melibatkan skema imbal dagang, baik Indonesia dan Rusia sepakat menggunakan komoditas ekspor untuk membayar 50% biaya pembelian Su-35. Yang patut diacungi jempol, Rusia mau menerima pembayaran tunai Su-35 menggunakan mata uang rupiah. Namun Indonesia juga diwajibkan melakukan transaksi menggunakan rubel Rusia. Dengan ini penggunaan dolar AS tereduksi. Walhasil Paman Sam marah atas kelakuan Indonesia-Rusia yang menganaktirikan mata uang dolar AS. AS ingin semua negara di dunia bertransaksi secara internasional menggunakan mata uang dolarnya. Karena semakin banyak negara menggunakan dolar, maka makin laku mata uang itu. Sebaliknya jika enggan menggunakan dolar maka mata uang itu bakal jatuh. Hal ini tengah diupayakan Cina di mana Beijing tak sudi lagi transaksi internasionalnya menggunakan dolar AS. Cina memaksa negara yang mengutang dirinya untuk mengambil kesepakatan menggunakan yuan. Hal ini untuk memangkas pengaruh dolar AS yang terlalu kuat. Maka Cina dan Rusia berusaha menggeser hal ini dengan menggunakan yuan. Pertanyaan bagi Beijing adalah bagaimana meningkatkan internasionalisasi yuan, bukan sekedar mencoba mempromosikan dedolarisasi, jelas GIS Report Online. Apalagi bagi negara yang masih menggunakan dolar AS sebagai penopang perekonomian maka sebagian kedaulatan ekonominya tergantung Washington. Kelompok negara kedua sedang mengejar konsep kemandirian ekonomi yang lebih luas. Ketika suatu negara menggunakan dolar, maka negara tersebut secara efektif menyerahkan sebagian kedaulatan ekonominya kepada Washington, yang mempunyai hak untuk mencetak dolar dan menetapkan kebijakan moneter AS. Upaya jenis kedua ini mencakup sejumlah anggota negara-negara selatan. Jelasnya, dari sinilah sebetulnya kesepakatan Su-35 dibuat. Indonesia juga sudah sedikit menarik diri dari pengaruh dolar AS. Karena berbagai upaya ini AS langsung melarang Indonesia membeli Su-35 dalam bentuk apapun. AS juga melarang adanya transaksi senjata antara Indonesia dan Rusia. Sontak hal ini membuat Indonesia merana, kesepakatan Su-35 dibatalkan di tengah jalan. Pasalnya ancaman CAATSA menakutkan bagi Indonesia di mana ia menebas segala keuntungan ekspor negeri ini ke AS. Apalagi rupanya Rusia juga menawarkan transfer teknologi ke Indonesia untuk produksi Su-35. Hal ini semakin membuat AS bakaran jenggot. Angkatan Udara Indonesia akan membeli pesawat tempur Su-35 generasi 4 dari Rusia. Kemudian Indonesia dan Rusia sedang membahas tahap penyelesaian, khususnya persoalan pihak Rusia yang mengalihkan transfer teknologi produksi Su-35 ke Indonesia. Jelas RIA Novosti pada 2017, jika Indonesia berhasil transfer teknologi pembuatan Su-35, dijamin pembelian F-15 Eagle II tak bakal terwujud, tapi kini angin membawa Indonesia membeli F-15 Eagle II dibanding transfer teknologi Su-35 Rusia.